Nanti kita review 1, 2, 3. Nice. Oh nice, nice, so nice. Oh my god, oh my god. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing. Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama saya Megi dan Aldi yang sekarang tapi versi punya katanya ya, gue juga belum tahu nih. Jadi makanya karena gue penasaran, gue langsung beli dan kita akan buktikan sama-sama. Dan seperti biasa kita bahas dulu box yang kira-kira seperti ini. Ya boxnya sih kurang menarik menurut gue ya. Kayak cuma merah polos aja kayak gini gitu loh. Jadi yang kalian lihat sekarang ini adalah lapisan luar dari boxnya ini dan mostly polos aja kayak gini gitu loh. Palingnya cuma ada tulisan new release varian Spider, ada motif jaring-jaring kayak gini dan juga ada tulisan Thunder Toys. Dan sisanya pun juga cuma polos gini doang, palingnya cuma ada motif jaring-jaring doang kayak gini. Dan ini kalau dibuka, lumayan lah ya motifnya ya. Jadi kayak sama gitu, cuma ada tambahan motif kawat kayak gini. Dan sisanya juga sama aja polos doang gitu loh. Gak ada yang menarik sama sekali menurut gue dari boxnya. Apakah sih kira-kira seperti ini cuma ada tulisan Thunder Toys doang dan tampak belakang cuma ada tulisan kita juga bakalan baca dan beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Thunder Toys Spider-Man Tobey Maguire ini sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Jadi langsung aja kita seleberin solasi yang ada di sini. 1, 2, 3, slep. Nah, dan apakah sudah berhasil kita buka? Oh my god, wow, apakah ini Green Goblin? Karena Green Goblin berbagai macam banget bentuknya gitu. Apalagi di film Into the Spider-Verse dia kelihatan kayak monster serem gitu kan. Dan bisa jadi ini mengacu ke Green Goblin kali. Dan dengan terbuka box ini sekarang kita udah bisa ngeliat mainannya ya. Jadi langsung aja kita review 1, 2, 3. Nice. Oh nice, nice, so nice. Oh my god, oh my god, oh my god. Ya, walaupun posturnya agak aneh ya, cuma not bad lah ya. Oh wow, bentar, mungkin kita harus benerin dulu posturnya kali. Tapi ini not bad loh menurut gue. Untuk ukuran terpati ini rapi banget loh. Bentar, gue benerin dulu postur bahunya, kakinya. Nah, ya. Walaupun ternyata masih agak bulky, tapi not bad lah ya. Dan ini wanginya sumpah nyengat banget loh. Nih, coba. Gila ini wangi. Hampir aja jatuh. Gila ini wanginya aneh banget sih, bener-bener nyengat banget gitu. Tapi untuk ukuran terpati ini rapi banget loh. Susah banget main apalagi bikin webbing kayak gini. Dan webbing itu kalau gue pegang bener-bener timbul loh. Jadi first impression dari gue ini bener-bener not bad sih. Dan untuk aksesorisnya gue juga belum tahu ya, mari kita lihat sama-sama. Oke, kita ambil dulu, ada tangan-tanganan di sini ya. Nah, dan juga di bawahnya, oh wow, ada stand base-nya. Jadi di sini ada stand base, ada tulisan Thunder Toys ya, enggak ada tulisan Spider-Man-nya. Dan juga stand base basic buat selangkangannya aja kayak gini. Ya, nah kayak gitu, jadi Spider-Man bisa berdiri kayak gini ya. Dan juga terakhir jaring-jaringan kayak gini. Udah bener-bener segini doang guys. Sumpah gak sih, nggak ada lagi tuh, lihat. Nggak ada lagi men, kosong. Jadi ternyata kita bener-bener dapat aksesoris yang sedikit kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang buka, nembakin jaring dan juga megang jaring. Max kita dapat stand base-nya kayak gini. Yang menurut gua stand base-nya bener-bener kurang banget sih. Bisa cuma jaring-jaring doang kayak gini dan juga ada tulisan Thunder Toys di sini. Ya susah sih mungkin karena emang main resmi jadi bikin stand base juga salah-salah. Dan terakhir kita dapat jaring-jaringnya kayak gini. Udah bener-bener sesedikit itu doang guys. Sayang banget ya, padahal packagingnya udah kayak packaging Hot Toys gitu. Tapi ternyata aksesorisnya bener-bener secuil doang kayak gitu. Jadi itu unboxing juga first impression dari gua soal Thunder Toys Spider-Man Tobey Maguire ini. Dan sekarang supaya kalian juga bisa tahu apa aja plus minusnya dari mainan ini, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini kita bakal detail dari Spider-Man from Thunder Toys. Pertama kita bahas dulu kepalanya yang menurut gua udah cukup oke sih. Kalian bisa lihat detail-detail webbingnya bener-bener rapi dan timbul gitu ya. Matanya pun gua suka banget, bener-bener mirip sama di filmnya kayak gini. Palingnya cuma ada beberapa minus yang minor banget sih. Kayak misalnya webbing di bagian sini nih, dia tuh harus keputus sini karena ada jahitannya kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus ada defect di bagian situ gitu. Dan juga punya gue ini ada defect silver gitu di bagian mata sebelah kanannya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Orang gue suka banget dari bagian matanya, webbingnya bahkan sampai ke bagian tekstur topengnya kayak gini guys. Jadi dia itu bahannya kayak kain gitu dan juga ada pattern-patternnya gitu kayak di filmnya. Jadi menurut gue bagian kepalanya cukup oke sih. Dan sekarang kita masuk ke bagian badannya yang mungkin beberapa di antara kalian udah mikir, bang kenapa logo laba-labanya kecil bang? Ya gue juga notice itu sih, tapi ini nggak ada sama sekali yang aneh dari mainan ini guys. Karena sepenglihatan gue ini logo laba-labanya itu mengacu sama Spider-Man pertama di tahun 2002. Jadi kalau dibandingin tahun 2002 itu logo laba-labanya emang sekurus ini. Beda sama di tahun 2004 dan juga 2007. Dan gue juga suka banget sama webbingnya, menurut gue ini rapi banget lo buat mainan third party lo, gila. Sama kayak topengnya ya. Dia itu bahannya dari kain yang punya tekstur dan pattern kayak gini dan juga webbingnya timbul kayak gini. Udah gitu ini super elastis pula, gila mantep banget loh. Dan bahkan menariknya juga kalau kalian perhatiin ya, baju ini kayak ada bayangan-bayangan gitu di bagian dada dan juga perut. Jadi menambah ilusi kalau itu berotot dan juga six pack gitu loh. Paling kan satu sih yang pengen gue komentarin, warna birunya ini menurut gue terlalu mentereng ya. Karena kalau kalian di filmnya warna birunya nggak pernah semencolok ini sebenarnya. Cuma bingung juga sih karena di posternya juga kadang kelihatan mencolok kayak gini gitu. Jadi kalau dibandingin sama film, ya ini kurang mirip, tapi kalau dibandingin sama poster ini mirip banget warna birunya. Dan sejujurnya gue juga suka aja sih sama warna begini sih. Pokoknya overall di bagian badannya bener-bener rapi banget, gue jujur bener-bener suka banget loh. Nah kalau di bagian kakinya mostly warna biru kayak gini, paling di sepatunya aja yang warna merah kayak gini. Nah sepatunya ini kelihatan kayak kempot kayak gini guys, gue juga bingung sih. Udah gitu uniknya ya, ini bisa kalian pelorotin kayak gini lihat tuh. Ya ampun, udah kayak kaos kaki gitu loh. Tapi so far gue suka aja sih. Karena dari webbing sampai cuttingannya ya walaupun nggak sempurna tapi cukup rapi lah ya. Walaupun minusnya ya kadang kelihatan kayak kurang ketat aja kayak gini gitu. Tapi so far so good, tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Nah di bagian samping mulai kelihatan yang BT ini. Karena punya gue ini patternnya ada yang hilang di bagian samping kayak gini. Mungkin mainan ini kalau dipegang terus patternnya bisa hilang kali ya. Karena itu kelihatan kayak kehapus gitu loh, gue juga nggak ngerti sih. Cuma untungnya misalnya di sini doang, overall ini semuanya udah rapi dan bagus banget sih. Nah paling kalau gue di sini nih, lo nih kalau misalnya pengen ganti spare tangannya kayak gini, jujur itu susah banget. Pas gue coba bener-bener susah banget karena ball joint itu kecil banget ya punya lo. Dan bahkan pas gue coba potensialnya bisa ngerusak bajunya gitu loh. Ya tapi yang untungnya terobati sama scuffing tangannya yang cukup rapi kayak gini. Tampak samping satunya lagi juga sama aja seperti ini dan tampak belakangnya kira-kira seperti itu. Nah ini menariknya nih, logo laba-labanya ini beneran mengacu sama Spider-Man 2002. Karena 2002 itu logo laba-labanya beda kalau dibandingin sama yang 2004 atau 2007. Justru di 2002 logo laba-laba bagian depannya itu kurus tapi bagian belakangnya gendut kayak gini guys. Dan ini persis banget loh Thunder Toys bikinnya dan cukup rapi juga sih gue bilang sih. Jadi kalau udah ngeliat logo laba-labanya di depan dan belakang, ini udah fix banget Spider-Man tahun 2002, Spider-Man yang pertama gitu loh. Dan jujur gue suka banget. Mantap, palingan ini yang ganggu nih. Tempat gitu coba kayak kongkong. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, polos aja warna hitam seperti itu ya. Karena emang lagi-lagi di tahun 2002 ternyata telapak kaki Spider-Man warna hitam juga kayak gini. Jadi makanya ini dibikin warna hitam polos kayak gitu. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Ada bekas jahitannya kayak gini. Udah biasa penyakit Hot Toys Spider-Man atau third party Spider-Man kayak gini. Jadi ya udahlah sabar-sabar aja kalau lihat ini ya. Jadi itu detail dari Spider-Man Thunder Toys ini. Yang menurut gue cukup oke, tapi apakah artikulasinya juga oke? Mari kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa diputar-putar tapi jangan terlalu full ya karena takut ngerusak bajunya kayak gitu. Ih, ngil banget gitu lihat. Bisa tenggeng-tenggeng kayak gini dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu karena juga kebantu sama lehernya. Bahunya bisa diangkat sejauh ini pakai rececuit. Dia juga bisa ke depan sejauh ini pakai rececuit dan juga ke belakang sejauh itu aja. Ya sebenarnya bisa lebih jauh sih, cuma takut ngerusak bajunya lagi-lagi guys. Butterfly joint di bahunya kayak gini. Double joint di sikunya kayak gini dan bisa lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya ya. Swivel di bicepnya dan tentunya Spider-Man bisa bernyanyi, bergoyang. Pinggangnya pun bisa diputar-putar kayak gini. Swivel di pahanya kayak gitu. Jadi bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu aja yang nggak bisa tuh ya. Dan kuda bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di ankle-nya ya guys ya. Jadi dia bisa ke depan belakang sejauh ini dan juga pivot kayak gitu. Dan tentunya terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala detail juga artikulasinya dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini ataupun kayak gini. Secara keseluruhannya
ini adalah figur non resmi yang bener-bener bagus banget menurut gue. Secara postur pun kalau dibanding sama Hot Toys ini beneran lebih bagus loh, dia gak gendutan gitu. Detail dia juga cakep banget, bener-bener rapi. Tekstur dan juga pattern bajunya menurut gue juga on point banget sih. Jadi menurut gue ini adalah mainan yang sangat layak buat menguras harta kekayaanmu. Jadi itu detail dekat dari Spider-Man dari Thunder Toys ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, ini di perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Tom Holland, Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Hot Toys Doctor Strange, dan juga Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya berapa poin, ini Spider-Man Thunder Toys dijual dengan harga 2.250.000 kalau misalnya kalian pengen beli. Bahkan ada juga versi last version yang dimana matanya itu bisa nyala, tapi menurut gue itu nggak penting ya, karena sejak kapan Tobey Maguire matanya bisa nyala gitu. Dan yang jelas itu dijual dengan harga yang cukup tinggi yaitu 3,4 juta. Jadi beda banget kan jauhnya kan. Jadi menurut gue mendingan beli yang versi biasa kayak gini sih. Dan kalau misalnya kalian nanya menurut gue worth it atau enggak, menurut gue ini worth it banget dengan harga segitu. Karena lihat aja sendiri, ini menurut gue cukup rapi untuk mainan yang nggak resmi gitu loh. Jaring-jaringnya cukup rapi, logo laba-labanya juga, posturnya juga menurut gue not bad. Paling komplain dari gue adalah matanya yang menurut gue agak kurang rapi sih. Tapi sisanya menurut gue ini bener-bener oke. Mungkin emang kalian pengen koleksi yang versi vintage kayak gini, karena beneran di eBay ada. Halo. High-tech Tobey muncul di film Spider-Man No Way Home. Gitu. Jadi sekarang tanpa banyak cincong setelah kita kemarin berhasil mereview Spider-Man yang black suit ya. Langsung aja kita bahas Spider-Man dengan suit yang merah biru ini mulai dari boxnya yang namanya Spider-Man Tobey Maguire ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita keluar dari kandangnya. Nah, oh mak. Saking lamanya dia nempel di karusnya coy. Ini gimana ngangkatnya? Wah. Tapi sebenarnya tuh nggak gendut kalau kalian langsung gitu. Cuma yang bikin kalian gendut adalah kepalanya ini coy. Dia tuh bener-bener kayak nggak punya leher sih. Bukan makin jaring dan megang jaring. Kita dapat spare jaring kayak gini yang berhasil melihat proses unboxing dan juga first impression dari Spider-Man. Menurut gue pribadi kepalanya emang gak ada masalah. Semuanya rapi. Mulai dari webbingnya, teksturnya juga sampai ke matanya Spider-Man. Cuma masalahnya ya lehernya itu loh ya ampun. Ini kenapa Spider-Man kagak punya dagu? Banyak makan kita suit main apa gimana nih? Jujur aja ini awkward sih karena Hot Toys emang sengaja bikin kepalanya nyambung sama badannya kayak gitu. Bahkan kita bisa lihat sambungannya di sini. Tapi karena gak terlalu ngepres di bagian leher, jadinya kayak endut-endut gimana gitu. Jujur aja agak ganggu sih. Apalagi kalau nanti kita lihat dari samping. Nah, badannya sendiri kira-kira seperti ini guys. Secara proporsi badan menurut gue jujur aja agak kegedean sih. Emang mungkin ya tujuan Hot Toys bikin kayak gini biar dia kelihatan kayak berotot gitu loh. Cuma sayangnya di beberapa bagian kurang terdefinisi. Kayak di bagian dadanya dan juga di perutnya. Ini nggak ada six pack-nya sama sekali loh. Lebih kayak OTW obesitasnya sih. Tapi detail webbing, laba-laba sampai teksturnya semuanya nggak ada masalah sih. Cakep banget. Yang harusnya Hot Toys nggak ada masalah bikin yang detail-detail kayak gini lah ya. Dan gua akuin emang jempolan banget sih ini. Belum lagi kalau kita bahas warnanya yang udah movie accurate banget menurut gua. Karena kalau kalian perhatiin ya, Spider-Man Tobey itu nggak pernah semerah biru itu di filmnya. Biasanya warnanya agak kurang saturated gitu. Kayak pudar-pudar gitu lah istilahnya. Dan Hot Toys nangkep warnanya dengan sangat akurat sih di sini sih. Jadi mantap Hot Toys. Nah, sekarang kita ke bagian bawah dan jujur ini sayang banget sih. Karena ini mainan udah tua, jadi ada bagian yang luntur gitu di bagian sini. Tapi ya udahlah ya. Toh sisanya cukup rapi menurut gua di bagian kakinya. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Tuh kelihatan awkward banget gak sih? Apalagi di bagian lehernya yang bikin dia kelihatan nggak punya dagu kayak gini. Udah gitu di bagian bisa dari resepnya. Menurut gua ini agak kegedean sih. Kayak dia maksain terus buat flexing otot gitu loh. Nah, kalau tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Jujur dengan dilihat dari belakang sih menurut gua. Gue suka banget logo laba-laba yang gede ini tertempel dengan sangat amat rapi ya. Dan kalau kalian pegang dia itu bahannya rubbery dan timbul gitu. Cuma sayang juga sih karena udah luntur di beberapa bagian kayak gini. Dan di sini kita bisa lihat jahitannya yang nggak bisa diumpetin kayak gini ya. Yang sayangnya bikin webbingnya jadi kurang simetris kayak gini nih. Tapi ya gimana lagi emang nggak punya pilihan lagi sih Hot Toys bikin ini. Dan yang bikin kita lagi adalah tadi kalian sempat lihat kan pantatnya nempel kan. Dan lu bisa lihat akhirnya dia menimbulkan bekas di bagian pantatnya ini. Ada main udah tepos, tempelan lagi. Tapi sisanya detailnya oke-oke aja sih. Paling cuma luntur doang di bagian kaki kayak gitu. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, polos aja ya. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini. Seperti biasa ada bekas jahitannya guys. Jadi itu detailnya dan sekarang seperti biasa kita akan bahas juga artikulasinya. Kepalanya jadi muter-muter full karena ketahan sama lehernya ya. Bisa teng-teng kayak gini dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Kalau mau lebih jauh kan juga bisa gerakin lehernya kayak gini. Bahunya bisa diangkat sejauh ini. Ada butterfly joinnya juga. Bisa juga ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Bisa yang gedein bisa diputar-putar kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya Spider-Man juga bisa bernyanyi, bergoyang. Diafragmanya bisa diputar-putar kayak gini. Tapi sayang pinggangnya tidak ya. Kakinya bisa nendang sejauh ini dan ke belakang sejauh itu aja. Dengkulnya bisa ditukuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Kakinya ini ada ball joint cuma susah banget digerakinnya ya. Jadi kalau kalian gerakin dia bakal balik lagi ke tempat semula kayak gitu. Dan terakhir dia bisa ngangkat sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi detailnya dia bisa masuk kayak gini atau kayak gini. Overall menurut gua ini bukan produk Spider-Man terbaik dari Hot Toys sih. Malah jauh dari kata terbaik. Bahkan kayaknya kalau dibanding secara proporsi Thunder Toys lebih menang dibanding Hot Toys. Padahal Thunder Toys bukan mainan resmi gitu. Jadi agak heran sih gua kenapa dia harganya naik. Dapat headscarf juga enggak, banyak minusnya pula di figurnya. Tapi balik lagi menurut kalian gimana? Silahkan diskusi dan juga komentar di bawah. Oke. Jadi itu detail terdekat dari Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Dan ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man Tom Holland, Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Tobey Maguire, Thunder Toys Spider-Man, Doctor Strange dan juga Woody Buntu. Dan sekarang buat yang nanya-nanya berapa ini Hot Toys Spider-Man 3 Tobey Maguire. Dapetin ini dengan harga 3.150.000 dan kondisi baru lagi. Jadi ya kalian kita milih aja sih di kampus-kampus karena harganya benar-benar sevariatif itu. Dan menurut gue pribadi malahan mendingan lu beli Thunder Toys aja sih. Karena menurut gue dengan harga yang bisa 6 juta ke atas ini tuh banyak. Jadi silakan aja cari di kampus-kampus dan semoga dapat harga terbaik ya. Bedanya oh my god, gila dia berotot banget ya. Dan sekarang momen of truth lainnya ya, gue pengen banget lihat headscarf Tobey Maguire-nya. Jadi langsung aja kita ambil guys. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah banget gue punya ini, ya ampun. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire Symbiote Suit. Bersama saya Medi Renaldi, toy review terbaik abad ini. Dan kali ini kita bakal mereview salah satu yang paling banyak di request sama kalian guys, yaitu Hot Toys Spider-Man Tobey Maguire Symbiote Suit. Nah ini menarik banget karena ini adalah satu-satunya Hot Toys Spider-Man yang ada headscarf Tobey Maguire-nya kayak gini. Jadi gue sama kayak kalian, sama excitednya gue bener-bener gak sabar buat unboxing dia. Jadi tanpa banyak cincong lagi langsung kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya bener-bener menarik banget karena serasa dibalut sama bajunya Symbiote Suit. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada logonya Spider-Man kayak gini dan ini persis banget sama logonya Symbiote Suit ya. Yang dimana kaki laba-labanya itu bengkok kayak gini guys. Dan tentunya tulisan Spider-Man 3 1/6 scale limited edition collectible figurine Spider-Man Black Suit version with Sandman diorama base. Jadi nanti menariknya kita bakal dapat diorama Sandman juga. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada tulisan
Marvel Spider-Man 3 Spider-Man. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Di sini ada Tobey Maguire-nya yang ganteng banget loh. Tampak atas bawahnya cuma logo Spider-Man 3 kayak gini, dan tampak belakangnya ada Spider-Man yang lagi mejeng kayak gini, dan juga ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau beli. Jadi kayak seperti itu box dari Spider-Man Symbiote Suit Hot Toys ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung kita unboxing ya. Sama-sama. Dan kali ini kita nggak bakalan butuh kunai karena seperti biasa box Hot Toys lama ya, dia itu nggak bersegel kayak gini guys. Dan by the way sebelum gua unboxing, gua pengen tahu kalau ini gua beli dalam keadaan BIB alias back in box. Jadi ini nggak bener-bener baru, tapi gua nyari yang masih mulus. Dan semoga bener masih mulus ya. Dan sekarang langsung aja moment of truth guys. Jujur gua belum pernah sama sekali ngeliat isinya ya. Jadi ini dia saatnya guys. Ayo dong guys, ayo. Nah, oh my god, apa ini? Oh, wow, ada gambar Sandman versus Spider-Man kayak gini coy. Dan ini dia, oh my god, look at that. Sudah tercium aroma kegantengan dari Tobey Maguire ini coy. Jadi langsung aja kita ambil. Aduh, oh my god, ini apaan isinya ya? Spider-Man. Jadi langsung kita ambil. Oh ma. Let's go. Oh my god. Woo. Alright. Wow. Oh my god, gila dia berotot banget ya. Lu lihat tuh ya, bentuknya bener-bener bulky banget, super berotot kayak gini coy. Wah gila sih. Dan bahannya itu bener-bener rubbery parah kayak gini men. Jadi enak banget dipegang gitu. Wah gila, gue beruntung banget sih ini gue dapet yang masih mulus banget ternyata ya. Wow. Wah gila, super ganteng banget sih. Walaupun agak berotot parah ya. Kayak gue tahu sih Tobey Maguire tuh agak berisi badannya gitu di Spider-Man 3. Cuma nggak tahu ya bener kan proporsinya pas apa enggak. Coba di komen di bawah. Dan sekarang moment of truth lainnya ya, gue pengen banget lihat head sculpt Tobey Maguire-nya. Jadi langsung aja kita ambil guys. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah banget gue punya ini. Ya ampun, dia tuh gila. Walaupun gak 100% mirip sih ya, cuma ini lumayan gambarin Tobey lah ya. Nanti kita bakalan bahas lagi detail dekatnya ya, karena gue pengen banget komentarin si headscarf Tobey Maguire ini. Tapi untuk first impression kira-kira seperti ini bentuknya guys. Dan pastinya bakal lebih ganteng lagi sih kalau misalnya kita swap kepala ini pakai headscarf Tobey Maguire. Jadi langsung kita copotin pak. Bentar, ini kenapa gue nyopotin lehernya ikut kecopot cuy. Bentar, 1, 2, 3. Ini harusnya gak gini guys, ini harus layar gak ikutan. Aduh, ini banget ya, main lama lagi. Takutnya banyak orang itu susah banget nyebutinnya sumpah. Oh my god, akhirnya kelepas juga. Ini tuh harusnya gak gini. Ini gimana masukinnya? Bentar guys, bentar. Oke, sekarang udah bener, udah pasang lagi lehernya ya. Jadi langsung aja kita sekarang pasang headscarf-nya si Tobey. 1, 2, 3. Ini udah pasang, coba lagi ya. 1, 2, 3. Dan ini dia. Wow, Bully Maguire is back. Gila, ini ganteng parah sih, cuma kurang jatuh aja rambutnya tuh ya. Kan kalau ingat si Peter Parker Spider-Man 3 itu pas lagi jahat ya, rambutnya tuh jatuh gitu kan. Cuma entah kenapa Hot Toys malah bikin dia rambutnya klimis gini. Mungkin susah kali zaman dulu ya bikin headscarf rambut yang jatuh gitu. Cuma ya enggak apa sih, walaupun rambutnya enggak jatuh, mukanya tuh udah cukup jahat menurut gua. Jadi not bad Hot Toys. Dan setelah kita melihat figur dan juga headscarf-nya, kita juga disuguhin sama aksesoris lainnya guys. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, makin jaring, dan juga menggepap. Next kita dapat variasi jaring kayak gini yang bisa dipasangin ke pergelangannya Spider-Man nanti. Kita juga dapat spare sendi kayak gini dan juga stand base yang super klasik dan basic kayak gini. Dan apa kita hanya mendapatkan aksesoris itu aja? Oh, tentu tidak. Karena di sini kita juga dapat diorama Sandman-nya kayak gini guys. Jadi langsung aja kita buki ya. Nah, dan sekarang saatnya kita keluarin dari kandangnya. Alright, nah, dan pertama kita ambil. Oke, gue sudah menemukan defect di sini ya. Kenapa warnanya jadi pink gini guys? Dan ada minyaknya. Kenapa ini? Penjual naruh apaan di sini? Sumpah gue nggak bohong ada minyaknya coy. Lu bahkan bisa lihat di sini kayak minyak blender gitu loh. Kayak ini yang jual habis naruh apaan nih? Tapi ya udah, yang penting Tobey-nya masih mulus. Dan di sini kita mendapatkan kepala Sandman-nya ya. Look at that. Kayak banyak debunya. Dan ini harusnya bisa dipasang kayak gini. Bentar, di sini harus dipasangin banget. Karena di manual book-nya ditulis kalau kita butuh hair dryer buat masang ini. Karena ternyata agak susah gitu loh. Jadi kayak gue nggak punya dryer kan, gue harus pasang sendiri gitu loh. Susah banget coy, tadi gue minyak semua. Kita coba lagi, 1, 2. Sumpah merah, sumpah gue. Ini tuh belum terpasang dengan sempurna loh. Kayak emang bener-bener sempit lubangnya gitu loh, kayak pacar kamu. Nah, ya tapi udah cukup kuat lah ya guys. Yang penting nggak jatuh pas gue goyang gitu. Jadi ya udah, ini dia dioramanya ya, buset susah banget pasangnya. Bener-bener mainan tua. Dan terakhir kita pasang tangannya di sini. Ini komedi sih kalau misalnya jatuh ya. Nah, kayak gini guys. Ya cukup oke lah ya. Dan setelah kita pasang dioramanya ya, kita bisa pasang juga stand yang penting kayak gini. Jadi langsung aja kita keluarin dan kita colok di sini ya guys ya. Nah, jadi nanti Spider-Man seolah-olah bisa lagi melawan Sandman beneran. Setelah kita berhasil merakit semua standnya guys. Jadi nanti Spider-Man bisa ditaruh di sini nih. Nah, ya pokoknya gitu lah ya. Ini gue belum bener posainnya ya. Cuma kira-kira nanti seperti ini kalau kita pose-posain. Kontak ya. Sorry ya Tobey ya. Jadi isi dari Hot Toys Spider-Man Black Suit ini yang bener-bener banyak banget ya. Makanya nggak heran packagingnya berlapis-lapis kayak gini guys. Dan seperti biasa kita buat tradisi kita di channel ini, packaging adalah sahabat. Jadi tidak first impression juga unboxing dari Hot Toys Spider-Man Black Suit ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail. Cuma pokoknya nah, dan juga di pipinya kan. Dan ya kira-kira seperti ini. Gua tahu persis kalian pasti penasaran sama bahan bajunya ya. Dan ini kalau gua raba-raba lagi-lagi bahannya kayak rubbery gitu loh. Jadi dia bisa melar-melar kayak gini guys. Dan enak banget loh dipegangnya. Karena ada tekstur-teksturnya gitu kan, dan itu bikin dia keset dipegang. Jadi kayak beneran megang baju terbuat dari karet sih. Dan kalau ngomongin postur, dia itu badannya kayak super berotot gitu loh. Jadi karena kayak agak bulky gitu. Ya walaupun Spider-Man 3 Tobey memang agak berisi sih. Jadi mainan ikutan berisi juga kayak gini. Apalagi kalau lihat pahanya. Waduh, udah kayak paha ayam nih bos. Asli sih pahanya beneran gede banget kayak gini sih. Ini kayaknya seperti ini. Nah di sini makin kelihatan berisi lagi. Karena kita bisa lihat bicepnya yang gede banget kayak gini loh. Bahkan tricepnya juga nongol kayak gini. Dan yang bikin geregetannya adalah jahitan di bagian tangannya yang ini kayak timbul gitu. Gue juga bingung sih. Tuh kalian bisa lihat sendiri sambungan jahitan di bagian sini, dia bentuknya kayak timbul gitu. Kayak agak sedikit mengganggu sih, tapi ya udah ya. Dan yang anehnya adalah udah bicepnya timbul, jahitannya timbul, pantatnya malah kagak timbul. Dia tuh bener-bener tepos coy. Sumpah ini pantatnya sama pahanya kontras banget sih. Masa gedean pahanya kocak. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini juga tampak polos gini aja dan selangkahnya kira-kira seperti itu. Udah mau pedus selangkahnya. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Seperti biasa ada jahitan di atas topengnya Spider-Man. Dan sekarang seperti biasa kita bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa teng-teng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Lehernya pun juga bisa kalian gerakin sebenarnya. Bahunya bisa kalian angkat
sejauh ini aja. Ada butterfly joinnya juga di sini. Tangannya bisa depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu aja. Takut rusak bajunya ya. Jadi jangan jauh-jauh. Swivel di setnya kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini dan lurusin lagi. Ball join di pergelangan tangannya dan tentunya Spider-Man bisa bernyanyi, bergoyang. Diafragmanya bisa diputar-putar kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa kayak gitu. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang cuma sejauh itu aja. Swivel di pahanya juga kayak gini. Dan kunya bisa tekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ada ball join di ankle-nya tahan sama sepatunya. Jadi jujur aja dia agak susah digerakin bagian kakinya. Kalau kalian lurusin kayak gini dia pasti balik lagi tuh. Kayak gitu guys. Dan terakhir dia bisa ngangkang pelan-pelan. Takut robek coy. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya dia bisa pose-pose kayak gini, ataupun kayak gini. Overall ini adalah salah satu Hot Toys klasik terbaik pada masa Maguire Black Suit ini. Spider-Man Thunder Toys, Hot Toys Doctor Strange dan juga Woody Buntung. My bag. Dan sekarang buat yang berapa poin? Ini jujur gua hoki banget dapetin Hot Toys Spider-Man Black Suit ini di angka 3.300.000 guys. Karena jujur aja ya, ini beneran limited edition coy. Gua bahkan sempat tanya seller lain yang jual dengan kondisi masih MISB alias masih baru ya, dan dia jual di harga 7 juta. Dan di luar sana kalau kalian cari di Tokopedia aja banyak banget yang jual dengan harga yang gila-gilaan. Bahkan yang bekas aja ada yang jual dengan, dan ini semua gua dapetin di harga 3 jutaan. Bener-bener hoki banget. Jadi makanya karena gue ada box nih. Alright. Oke, jadi sekarang saatnya buat gue memasang LED lensanya setelah kita berhasil pasang. Jadi harusnya dibakar. Coy, ini keren banget coy, sumpah coy. Oh my. Dan menariknya dia itu udah ada facialnya gitu. Jadi facial dia bentuknya bolong-bolong gitu. Mungkin supaya gak gerak kali ya. Berarti seharusnya bakalan ada mata gue apa enggak? Karena dia transparan banget coy. Ini kayaknya dalam coy. Masih kan gue. Masih kan. Karena emang dia transparan banget sih. Tapi gak tahu ya, semoga ini gak jadi jelek ya. Karena setahu gue harusnya lensanya itu gak setransparan ini, apalagi kalau dilihat dari luar ya. Aneh aja gimana kita lihat ini. Tapi gak tahu ya, sampai gue pakai, semoga ini bagus ya. Ya ampun, mono fruit nih guys. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jangan kecilan please. 1, 2. Anjir, gua sih punya firasat. Ini kecilan deh. Ya ampun, masa kok bisa pakai? Tapi ini kecilan men. Lihat dong gue. Nah, gue di sini. Bentar. No way, gak bisa dong, masa pala gue segede itu sih. Enggak dong ya. Bentar guys. Kenapa sih pala gue? Masa pala gue gedean mulu sih? Bentar, gue copot dulu lensanya. Nanti gue minta Ilham pasangin dulu lensanya. Coba sekarang gue pakai. Anjir, gue takut robek. Masa sih kecilan? Ya ampun, gua gak suka. Ini mahal loh gue beli. Sumpah sih ini gua bisa bilang emang kecilan sih di gua. Cuma gua bisa paksain, cuma gua takut rusak bajunya sih. Masuk, ayo kecilan cuma masuk. Oke, ini pala gua udah sakit jujur guys. Tolong bantu saya Ilham, tolong. Oh my god, this is gonna be the coolest mask ever bro. Sumpah ini pala gua bergendol sih, karena pala gua bener-bener gede. Ternyata lo bingung gak? Guys, gimana guys? Keren gak? Gila sih. Wah, gila sih. Wah, gak tau ya mata gua kelihatan gak? Gak kelihatan. Gila, ini keren banget loh. Tadi kalau kita lihat dari luar kayaknya agak kelihatan gitu kan. Ternyata pas dipakai gak kelihatan mata gua. Dua lagi gede kan sih. Ya pokoknya gitu lah, gue pengen ngatain bentar. Oh my god. Ini mungkin adalah topeng Spider-Man terbaik yang pernah gue punya. Cuma ini agak kecilan aja di gue. Semua topeng Spider-Man kecilan, kenapa ya? Gue jangan jenong gitu kan, karena emang dia harusnya masuk, cuma gak masuk di kepala gue. Oh my god, ini keren banget sih. Coba kurang fit aja kepala gue gitu. Coba abis ini gue pengen pakai hair layer. Mungkin ngaruh buat kita nggak bentuk sih plastiknya ini. Karena ini sebenarnya keren loh. Cuma ya kepala gue aja gede yang kotak, kenapa ya? Kenapa? Wah, ini keren banget sih. Jadi bentar gue lepas dulu, juga hati-hati banget. Ini ada webbing tingginya gitu ya. Dan gue bakalan coba hair dryer dia supaya dia muat di kepala gue. Oke, sekarang saatnya kita pakai hair dryer ya. Buat coba longgarin si facialnya ini. Dan semoga nggak rusak webbingnya ya, karena agak ringkih nih webbingnya. Jadi langsung aja kita hair dryer ya. Dan ini cukup butuh waktu ya, mungkin sekitar bermenit-menit gitu. Panas. Terus semoga nggak copot sini webbingnya. Kan dia langsung lembek gitu. Cuma ini udah ada yang copot nih. Oke, dia udah agak lembek guys. Coba nanti kita coba ya. Anjir, panas tuh kepala gue. Coba sekarang kita akan coba lagi ya, karena dia udah lembek banget ya. Ternyata ngaruh loh. Sekarang kita coba dulu, semoga lebih muat di kepala gue. Kita coba. Panas. Apakah ini rokok? Oke. Tetap nggak muat tadi kampret. Kayaknya bawa perlu juga nih. Tapi lebih ngerti sih daripada tadi sih. Ya nggak sih? Kalian lihat nggak? Ini seenggaknya nih. Tadinya tuh kayaknya agak ke depan gitu. Ini tuh udah lumayan masuk gitu. Lumayan ngaruh sih sebenarnya sih. Kayaknya kita harus coba lagi di bagian bawahnya. Ngaruh. Ternyata gila, hebat juga ya. Ternyata teori hair dryer berhasil guys. Dan nggak butuh waktu bermenit-menit juga ternyata. Ya mungkin ada semenit kali ya. Emang gue kira bakalan butuh 5 menit gitu. Oke, sekarang saatnya kita hair dryer bagian bawahnya. A few moments later. Oke, udah nyala nih sekarang ya. Jangan mati-mati lagi dong hair dryer. Buset dah. Bikin konten ini ada aja langannya. Oke, coba kita lembekin dulu bagian bawahnya. Ya, udah lumayan ya. Oke, ini udah lembek banget semuanya. Oke. Let's go. Harus buru-buru guys. Karena dia akan mengeras lagi. Wah, ini panas banget lagi. Rank 1, 2, ya. Tolong. Gue gak bisa ngomong sumpah. Udah ngekat banget sumpah. Panas banget sumpah mulut gue. Gue butuh bantuan membuat resleting break. Oh nggak bisa. Oh my god. Wow. Keren ya. Oke sekarang. Oke. Bentar guys. Semoga gue bisa masuk sendiri ya. Oke nggak bisa. Tolong. Oh my god, it's finally here. Gila, walaupun agak kebakar muka gue nih, sumpah ini panas banget. Tapi oh my god. Ini pasti keren banget sih. Dan kayaknya bagus gue langsung pakai gini karena kenapa? Jadinya cetakannya udah ngikutin bentuk muka gue sekarang. Walaupun bagian pipi gue ini sumpah panas banget, sumpah. Ini gue keringetan parah men. Gue mungkin bisa berembun parah sebenarnya sih. Cuma ini dia akhirnya topeng Spider-Man Tobey Maguire. Gimana menurut kalian? Keren banget gak? Sumpah ini gue puas banget sih. Walaupun beberapa webbingnya udah ada yang copot ya, mungkin kalian bisa lihat di bagian kiri sini. Dan juga di bagian kanan sini udah ada yang copot-copot. Tapi so far gue suka banget jujur. Ini keren banget. Oh my god, susah banget gue ngomong pakai ini. Mulut gue bener-bener nempel men. Jadi kayak ngomong susah banget gitu. Tapi jujur gue puas banget sih. Oke guys, jadi ini dia kalau kita pakai ya. Gue pengen nanya kalian, menurut kalian ini keren banget ya? Jujur buat gue ini keren banget sih. Bener-bener movie accurate itu. Tapi permasalahannya kalau ada di dalam sini ini bener-bener gerah banget. Ini gue buka ya mata gue ya. Ini isinya udah keringet semua kayak gitu. Oh my god. Kelihatan banget sih gila ini keringet-keringet gue udah ngucur parah. Karena emang di dalam sini gerah banget. Dan gue agak susah ngomong ya. Karena ini ngerekat banget di bagian bawah nih. Jadi rahang gue gak bisa terlalu terbuka gitu. Jadi sekarang saatnya gue buka topeng ini. Tapi intinya gitu, itu dia tadi proses pemasangan topeng ini yang penuh perjuangan ya. Sekarang saatnya gue buka topeng ini dulu. Jadi kita buka dulu resletingnya dan gue bener-bener amazed banget sama resletingnya ya. Karena dia kayak ngumpet gitu di bagian belakang sini loh. Jadi langsung aja kita buki dulu ya guys ya. Oh my god, sakit banget. Takut dagu gue berdarah deh sumpah. Oh my god.
Peter Parker. Sumpah ini keren banget ya. Pasti merah banget sih. Kayak ada cetakannya gitu nggak sih? Oh my god, ini bener-bener perjuangan banget gue pakai topeng ini loh. Wah, gila keren banget coy. Wah, tapi perjuangannya bener-bener worth it sih. Karena emang topeng ini sebagus ini. Dan abis ini supaya kalian bisa lihat juga detail dekatnya, gue bakal review dalam POV gue supaya kalian juga bisa ngerasain gimana rasanya megang topeng ini. Let's go. Jadi ini terpakai detail dari topeng Spider-Man Tobey Maguire. Gimana menurut kalian? Ini gue pegang aja udah keren banget kan kelihatannya kan? Apalagi pas dipakai tadi gitu loh. Dan sekarang kita akan bahas detail-detail dan juga minus-minusnya. Pertama ya, ini in hand ya, menurut gue bener-bener kayak replika film sih. Lu bisa lihat pattern-pattern batu batanya di sini ya. Ini bener-bener sama banget kayak di film Spider-Man Tobey Maguire. Karena emang dia punya pattern-pattern kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin ya, pattern di filmnya juga kayak memanjang ke atas gitu loh batu-batanya. Dan ini pun juga dibuat persis kayak gitu. Jadi ini lebih patut diapresiasi sih. Dan juga tentunya webbing-webbingnya menurut gue super duper rapi coy, gila. Webbingnya ini kalau dipegang kayak semacam karet gitu loh. Dan gampang banget putus sayangnya. Ini salah satu minusnya. Kayak punya gue ini beberapa diantaranya udah putus-putus kayak gini ya. Dan kayaknya ini butuh di super glue sih. Ya kira-kira gitu lah kekurangannya. Webbingnya ini agak lagi, tapi menurut gue emang kita nggak punya pilihan sih. Karena ada bikin yang mirip sama di filmnya, kita emang mau nggak mau pakai bahan kayak gini menurut gue. Yang dimana bahan webbingnya itu butuhnya agak timbul dan juga bisa melar karena jadi topeng. Jadi satu bentuk ini kalian semua setuju? Lihat studio desain, bisa dijual berbagai macam. Sebenarnya ini bagus sesuai harganya apa enggak? Coba deh diskusi dan komen di bawah. Dan seperti biasa juga buat